maksudnya tujuannya kita berdua itu hanya untuk doain ya gitu, Bapak, followers kami itu mendoakan bahwasannya ketika dicek tidak terjadi apa-apa, karena tidak pernah juga dicek kan. Kalau dicek kita takutnya apakah ada ada luka atau ada cancer, ada tumor, ada apa, kan kita nggak tahu. Jadi kita minta mendoakan itu sebenarnya. Mbak Lala dan Mas Gunawan kan sudah menikah selama 17 tahun. Jarang sekali ya ada gosip-gosip miring nih soal Mbak Lala sama Mas Gunawan. Tapi kadang kabar yang terkait itu terkait kesehatan terus nih. Kesehatannya Mas Gunawan. Kayak kemarin kayaknya sempat dikabarkan Mas Gunawan ini sedang sakit. Nah, kira-kira mungkin dari Mbak Lala atau Mas Gunawan bisa dikit dijelaskan gitu kepada bunda-bunda di rumah sebetulnya terkait kabar tersebut gimana tuh? Jadi sebenarnya pada saat waktu itu Mas Gun memang ada keluhan di perut. Jadi beliau ini suka mual, perutnya nggak enak, lalu gasnya itu naik sampai ke leher, kadang-kadang choking gitu dan sebagainya. Sehingga kita memang ke dokter dan harus melakukan endoskopi dan kolonoskopi. Kebetulan memang Mas Gun sudah umur 47 tahun, 27. Bukan 27, 47 tahun, di mana memang juga dibutuhkan itu. Dan pada saat waktu itu memang kebetulan saya videoin, saya foto gitu kan. Maksudnya tujuannya kita berdua itu hanya untuk doain ya gitu, Bapak, followers kami itu mendoakan bahwasannya ketika dicek tidak terjadi apa-apa, karena tidak pernah juga dicek kan. Kalau dicek kita takutnya apakah ada ada luka atau ada cancer, ada tumor, ada apa, kan kita nggak tahu. Jadi kita minta mendoakan itu sebenarnya. Tapi dimisinterpretasi dengan seolah-olah Mas Gun itu dalam keadaan kritis dan sakit parah. Jadi pada saat itu kita juga gitu kan, nggak kesana gitu. Tapi ya saya punya riwayat juga, saya punya mah kronis ya. Sewaktu itu saya sempat dirawat di rumah sakit lah ya. Sampai saya nggak bisa jalan sama sekali. Jadi diagnosa bahwa saya memang punya mah yang cukup, sampai lambungnya itu luka juga. Jadi mungkin juga ada kemarin ya, alhamdulillah juga terima kasih sama istri saya sudah dibawa ke rumah sakit. Saya juga cek juga, takutnya hal yang terjadi yang sama. Suatu itu saya syuting lupa makan, akhirnya gas yang terjadi naik. Nah, alhamdulillah hasilnya sudah baik semuanya. Alhamdulillah sehat semua ya, Mas Gunawan. Oke, ini menarik juga sih kayaknya, selain berita yang soal masalah kesehatan ini juga kayaknya sebelumnya Mas Gunawan sering dapat kayak kabar-kabar hoax gitu lah. Kayak dulu tuh sempat ada kabar diamputasi kalau nggak salah ya. Nah itu sebagai istri nih Mbak Lala, dengar hoax-hoax yang menimpa suami ini gimana nih nanggepinnya? Saya sih ketawa aja Mbak, justru karena sebenarnya kan yang tahu situasinya kita berdua gitu ya. Jadi kita memaklumi aja, kadang-kadang mungkin untuk membuat berita supaya orang membaca itu judul dibikin sebombastis mungkin. Yang kita bisa lakukan hanya klarifikasi, karena banyak sekali DM yang masuk, teman-teman Mas Gun juga nelfonin apa dan lain sebagainya. Itu yang membuat kadang agak jadi aduh kok gini ya gitu. Tapi ya itulah yang memang kita harus hadapi sebagai public figure ya, seperti itu. Tapi kalau saya ambil hikmahnya ya alhamdulillah, berarti ada orang yang memperhatikan saya. Terima kasih banyak. Betul. Atas perhatiannya. Betul. Doakan saya juga ya, alhamdulillah, semoga ya saya baik-baik aja. Terima kasih. Dalam waktu dekat, baik Mbak Lala sama Mas Gunawan ada rencana apa mungkin ke depannya? Kalau COVID selesai saya pulang. Bukannya masih sekolah di sana, di Singapura? Sekolah. Kan mau syuting. Kalau sudah mulai mereda, mungkin vaksin sudah ditemukan dan lain sebagainya. Jakarta juga sudah mulai aman dengan sudah divaksin mungkin semuanya. Ya pasti Mas Gun pengen pulang lah ya, pengen bekerja di sana. Dan mudah-mudahan dengan begitu kami juga bisa pulang balik. Karena kondisinya sekarang tidak bisa, yang
membuat saya juga tidak mengizinkan Mas Gun untuk pulang, karena once Mas Gun pulang, dia nggak akan bisa ketemu sama anak-anaknya dan nggak tahu sampai kapan. Itu permasalahannya, dan itu akan membuat anak-anak juga sedih, nggak bisa ketemu bapaknya dengan jangka waktu yang tidak pernah kita ketahui. Karena aturan di Singapura jelas sekali bahwasannya untuk travelers itu tidak bisa datang. Yang hanya bisa datang setahu kami adalah khusus untuk pembisnis. Sementara kami tidak punya bisnis di luar negeri di sini yang membuat Mas Gun itu bisa datang ke sini. Jadi itu juga salah satu sebab kami lebih baik Mas Gun ada di sini dulu sementara waktu sampai border memang dibuka. Nanti vaksin kira-kira Mas Gunawan berani nggak nih disuntik? Nggak tahu Mbak, kita belum tahu. Mau nggak mau Mbak. Walaupun yang gigit jari. Belum tahu juga Mbak, karena Mas Gun jujur aja nggak usah pakai suntik COVID. Yang namanya setiap tahun itu kita melakukan vaksinasi memang di rumah. Jadi kalau orang lain pesta pora pada saat New Year, kebiasaan di keluarga kami adalah pesta suntik Mbak. Jadi kita selalu ada vaksinasi di tanggal 31 Desember, dan itu saya Mas Gun tuh ibaratnya mesti dipegangin sama semua orang. Kalau pernah lihat videonya di Instagram kami, dia sangat takut disuntik. Jadi untuk vaksin saya juga nggak yakin dia mau nggak. Harus dipegang lagi kayaknya sama Mbak Lela. Dipegangin 10 orang Mbak, itu dokter kayaknya setengah jam sendiri untuk ada anak TK yang nggak berani disuntik.